kita bertemu di dalam revolusi Quran, Quranic Revolution, bagaimana Al-Quran bisa memberikan diri kita revolusi ya, merevolusi diri dengan Al-Quran. Nah, sudah sesi keberapa ini kita? Ke-9. Bang Ade? 10, Bi. Yang ke-10. Nah, makanya kalau nggak bisa sesi ke-10 apa gitu ya. Tetap jangan sampai lepas. Harus ada setiap judulnya sesi-sesi keberapanya. Kita bersolawat itu ada 6 keuntungannya. Pertama, membuka pintu rahmat. Yang kedua, menutup maksiat. Di 6 ini, kalau kita bersolawat, di selawat itu banyak benar. Pada intinya selawat itu adalah Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya selawat itu adalah selawat dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Selawatkanlah dalam sifatmu, dalam pikiranmu, ucapan dan tindakan. Hari ini kita judulnya apa? Judul kali ini The Grade of a Muslim Leader. The Grade of Muslim Leader. Ya, pemimpin yang pantas dibanggakan Allah. Be a great Muslim leader. Jadilah pemimpin yang pantas dibanggakan. Nah, jadi kita benar-benar melihat ini siapa ya Rasulullah. Para nabi dan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu adalah great Muslim leader. Ya, Muslim leader. Jadi kita kalau menjadi great Muslim leader, wadahnya dikasih Allah sudah, namanya 1 bulan. Pelajaran bagi great Muslim leader untuk menjadi orang-orang yang pantas membanggakan Allah ya. Jadi banggakan Allah itulah ya. Nah, kita berusaha untuk itu gitu. Walaupun toh kita sewok-sewok malah jauh dari situ, tapi kita berusaha ingin mencontohnya. Insya Allah. Nah, kita mulai dari ayat Allah di surat 863. Bahwa Muslim leaders itu di 863 itu dikatakan benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa allafa baina qulubihim. Wa allafa baina qulubihim. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a. Ma allafta baina qulubihim. Walakin Allah allafa bainahum. Innahu azizun hakim. Wa qulubihim, dan yang mempersatukan hati mereka. Siapa yang disatukan? Orang-orang beriman. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a. Walaupun kamu membelanjakan semuanya, kekayaan yang berada di bumi ini, ma allafta baina qulubihim, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Walakin Allah allafa bainahum. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Innahu azizun hakim. Sungguhnya dia maha gagah. Aziz, kokoh, kuat, lagi maha bijaksana. Nah, ayat ini menegaskan bahwa bukan partai, bukan organisasi, bukan mazhab, bukan perkumpulan, bahkan uang, duit, pamor, apapun bentuknya, itu bukan yang menyatukan hati kita, bukan. Yang menyatukan kita hati. Yang menyatukan hati kita adalah Allah. Bagaimana cara Allah menyatukan hati kita? Nah, justru kata-katanya ada kata-kata allafa, allafa, allafa itu artinya alif ya, alif. Alif itu ada 3 ya. Pertama, alif itu tegak. Alif itu menjinakkan. Ya kan? Alif itu, alfun itu artinya 1000. Ulangin, 1 ada tegak.
Alif itu tegak. Terus yang kedua, alif itu menjinakkan. Menjinakkan. Mempersatukan. Menjinakkan. Tiga mempersatukan. Terus menjinakkan, mempersatukan. Terus dia alif, alfun. Artinya apa? 1000. Satu orang berkualitas great Muslim people, great Muslim leader, dia mendapatkan nilai 1000. Alaf, alaf, alfun, alif menjinakkan. Baina kulubi. Nah, kalau kita lihat kata-kata 1000 gitu ya, 1000 itu tegak menjinakkan. Nilai 1000 itu, perhatikan, ingat 1000, ingat bobot ya. Ingat 1000, ingat apa? Bobot. Kalau 100, ingat persentase. Ingat bobot, ingat isi, 10 pangkat 3. Jadi memang harus kita mengisi. Untuk Allah menyatukan kita itu persyaratannya, siap kamu jinak hatimu, siap dipersatukan hatimu, siap menjadi orang yang nilainya bobotnya 1000, isi. Ya. Ingat 1000, ingat bobot. Ingat 1000, ingat isi. Ya, betul. Jadi pertemuan orang-orang yang berisi ini ya, yang mau mengisi hidupnya maksudnya. Karena dia gelas kosong. Gitu kan. Ingat ada 3, setiap kita mau belajar, 1, kosongkan gelas. Yang kedua, cintai dan ikuti. Yang ketiga adalah dipetakan, diam, perhatikan, tanyakan. Ya. Itu yang sudah kita kaji sebelumnya untuk kita mendapatkan kajian hari ini. Be a great Muslim leader. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a, kau kumpulkan semuanya, kekuatanmu, kerjaanmu, apa semuanya, uang kau bagi-bagi ke orang lain untuk nyatukan hati. Nggak bisa. Jadi semua kita punya kesempatan kalau gitu. Jadi bukan orang kaya nyatukan, bukan orang miskin, bukan orang pintar, bukan orang bodoh, tapi orang yang bersama dengan Allah, yang pakai cara Allah, maka satu hati kita. Nah, insya Allah di program Quranic Revolution ini, revolusi Quran ini, kita akan menyatukan hati kita sampai akhir. Takbir. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Nah, suaranya. Jadi, kalau kita benar-benar mau pelajari, kita menjadi orang yang benar-benar menyatu hati kita, hendaklah seperti alif. Coba tuliskan alif semua. Ada bukunya situ? Sudah? Coba tulis alif. Alif. Coba. Kalau kita nulis alif, ada nggak dari bawah ke atas? Nggak ada. Semua tulisan alif dari atas ke bawah. Mau dari tangan kiri kayak, mau tangan kanan, nggak ada dari bawah ke atas. Coba tuliskan tuh dari atas ke bawah. Ya. Mana punya Abi menulis nih? Jadi kata-kata alif itu benar-benar menjinakkan diri kita. Sudah. Ya, ada. Tulis. Ya kan? Datang nggak sana? Jadi kan kalau kita nulis kan begini nih. Jadi kalau kita
nulis alif kan dari atas ke bawah, gitu ya. Jadi tidak ada dari bawah ke atas tuh. Jadi nulis alif tuh nggak bisa dari bawah ke atas. Fitrah kita tuh nggak bisa nulis dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah, karena kita adalah orang yang di atas. Pertanyaannya kepada semuanya, kenapa kok kita berada di atas? Kenapa? Kenapa air ada di atas? Agar bisa turun, Bi. Bisa turun nih. Terus kan, kenapa ada api di bawah? Karena dari atas, Bi. Sifat air. Sifat air. Jadi kalau kita menjadi orang yang di atas, karena memang Air mengalir ke karena bawah. kalau di atas, kau harus bisa turun ke bawah. Jadi kalau ada orang yang betul-betul great leader, dia tuh mencari ke bawah. Rasulullah tuh mencari ke bawah orang-orang duafa. Jadi kalau mencari pamor, mencari semua pujian-pujian, sanjungan, itu adalah api dari bawah ke atas. Itu bukan alif namanya. Apa maksudnya ya? Orang yang di atas tuh adalah orang yang siap ke bawah, tanda dia di atas. Nah, maksudnya ya. Tadi rapikan nih. Kosongan. Kayak biasa kayak kemarin. Ya. Jadi kalau begitu, perhatikan alif ini yang dilihat nih, alifnya ya. Jadi kan turunnya ke bawah. Jadi sifat alif itu adalah betul-betul sifat yang menjinakkan. Kalau kita ke bawah itu artinya kita menyapa semua, assalamualaikum semua. Bahasa Quran tuh bahasa yang menyapa, bahasa yang betul-betul dahsyat gitu. Jadi yang menyatukan kita adalah Maaf Bi, ke-mute Bi. Mic-nya Abi tolong dinyalain lagi. ya di Baitullah ini ya kayak kemarin ya, perhatikan di Baitullah ini Baitullah ini intinya orang bersatu karena di sini kenapa deh orang bersatu di Baitullah itu kok bisa bersatu dari partai dari mana semua kok bisa nyatu, kenapa? Karena Allahnya nyatuin Bi. Terus Karena apa lagi, lo jawab. Karena ada air ada air. air zam-zam ini yang menyatukan, karena orang haus ya. Air zam-zam ini ada di sana karena air ini sebagai simbol untuk menyatukan manusia. Jadi air itu di 21 ayat 30 itu adalah sesuatu yang ajaib, yang istimewa. H2O ini adalah hidrogen dan oksigen. Hidrogen ini buat atom bom waktu. Oksigen itu yang hidup. Jadi H2O ini adalah air. Sini hidrogen yang ringan, ya kan? Oksigen yang menghidupkan. Jadi kalau kita benar-benar kokoh dan kuat, kita harus ringan dan bisa menghidupkan. Jadi, ya. Kembali kepada ayat tadi. Nah, jadi Allah menjinakkan kita. Jadi kalau the great leader, kita semua yang ditanda bahwa orang yang benar-benar mau dipilih oleh Allah, nah, lakukan 863. Caranya gimana? Supaya kita kokoh dan kuat. Dan kalau kita disatukan oleh Allah, tidak ada azab. Karena Allah memberikan nilai yang terbaik. Coba buka surat 66 ayat 8.
dengarkan benar bahwa ini adalah untuk the great leader. Artinya orang yang berusaha mengosongkan dirinya, orang yang berusaha mencintai dan mengikuti, dan orang yang berusaha untuk mematahkan dirinya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Orang beriman, bertobatlah dengan tobat yang benar-benar tobat. Tobatan nasuha. Semoga Allah akan menutupi ya, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum, akan menghapus semua kesalahanmu. Terus ya ke dalam Allah katakan itu, mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi atau menghapus semua kesalahan-kesalahanmu dan masukkan kamu ke dalam jannah yang mengalir tuh. Di bawahnya sungai-sungai, air tadi yang mengalir karena sifatnya sifat alif. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan nabi orang-orang. Nah, Allah tidak akan menghinakan. Sakit itu terhina. Miskin itu terhina. Itu artinya. Ngeluh itu terhina. Semua itu capek apa terhina tuh hal-hal yang seperti keledai. Nah, kita ini rata-rata jangan sampai keluh kesah di dalam 11 bulan kan kita sudah manusia yang benar-benar babak belur dengan dunia. Nah, jadi kita berusaha untuk dapat pertolongan lewat sifat air ini. Apa itu? Nabi dan orang-orang mukmin yang bersamanya, ya kan? Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin bersamanya. Jadi kalau misalnya ada azab, Allah amankan tuh Nabi. Allah amankan tuh orang-orang beriman yang mengikuti Nabi maksudnya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Sambil mereka mengatakan, ya ini adalah doa a great Muslim leader. Coba ikutin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ya Tuhan kami, atmim lana sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Waghfir lana ampunkan kami ya Allah. Innaka sungguhnya engkau adalah ala kulli syai'in qadir. Atas segala sesuatu terukur. Nah, atmim itu atama ya, menghitung dirinya. Ya Allah, sempurnakanlah di mataku ya Allah selama ini suuzon. Ya Allah, tadi redup di mataku ini menjadi terang ya Allah. Sempurnakan di telingaku yang sami'na wa asaina selama ini ya Allah untuk menjadi sami'na wa ata'na. Cahaya di mata, di telinga, di pikiran semuanya. Nah, ini kita minta sama Allah. Rabbana atmim lana nurana. Minta ampun kita sama Allah. Ini di doa untuk di Ramadan ini kita bawa terus dalam sholat kalau bisa. Nah, Abi berkeyakinan berat. Insya Allah kan janji Allah nggak pernah ingkar. Orang yang bersama dengan Allah tadi, dia akan bersama dengan orang-orang beriman ya. Kita bersamain Allah, Allah akan berikan nanti orang beriman itu sampai ke hari akhir. Tandanya apa? Di surat 863 tadi ya, Allah menyatukan hati kita. Tandanya Allah menyatukan hati kita, dikasih sifat air dalam diri kita. Sifat yang benar-benar untuk kembali ke bawah. Terus dia mencari ke bawah, mencari ke bawah. Artinya mencari orang-orang duafa, membantu orang-orang yang lemah. Terus jadi itu keadaan juga kita. Bukankah kita ini duafa? Kita lemah pikiran kita. Lemah cara sifat, pikiran, ucapan, tindakan kita ini. Untuk kita isi. Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah ya Allah cahaya kami. Rabbana atmim lana nurana. Waghfir lana, ampunkan kami ya Allah. Nah, minta ampun kita sama Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, janji Allah ini pasti benar. Jadi kalau ada semua, misalnya ini, orang yang sudah dipilih Allah, kejadian macam-macam di satu tempat semuanya, Allah akan angkat nih orang, gitu. Kejadian pernah gempa di satu tempat waktu di Sumatera dulu, di tahun berapa, orang beriman telah menasihatinya. Entah bagaimana, selesai dia pergi pagi-pagi dia, selesai dia berangkat jam 8 habis tuh kampung itu. Nah, macam-macam cara Allah. Kalau orang tidak mau lagi mendengarkan apa kata Allah, ya nggak bisa. Jadi, nah, bagaimana supaya kita tidak kena azab? Nah, di 833, ya, tadi ingat lagi 863 Allah yang menyatukan.
Bukan partai, bukan mazhab, bukan organisasi, bukan kehebatanmu, bukan kekayaanmu, bukan uangmu, bukan segala macam, bukan. Hanya Allah nyatukannya. Bagaimana Allah nyatukannya? Ya, kau lihatlah air, kata Allah. Alif. Kamu harus ke bawah. Nah, apa alif itu? Orang yang bertaubat. Setiap saat dia bertaubat, Rasulullah itu alif terus setiap saat. Satu sekali dia istighfar. Rasulullah itu bagi dia Rasul, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Rasulullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus bagaimana Rasulullah bisa nggak diazab oleh Allah? Dia melakukan 833. Wa ma kana Allahu li'u'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ada kata-kata anta di sana bahwa azab Allah tidak akan dekat kepada orang yang punya anta. Yang tadi kaitannya ke 863 yang bersama dengan Allah. Yang kaitannya kepada 66 ayat 8 tadi. Rabbana atmim lana nurana. Dia minta doa. Ya Allah, sempurnakanlah kami. Ya Allah, aku, istri, anakku, suamiku, bapak, kakek, buyut, pada cucu-cucuku. Ya Allah. Itu kalau kau minta, ya Allah pasti bantu dong. Ada orang punya tolong. Nggak dapat apa-apa. Tolong siapa? Tolong apa? Tapi kalau mulutnya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Itu Allah kan tahu hatimu mau diapain. Gak usah pun kau sebut, ya Allah tolong aku. Karena kau sebut Allah duluan, kau semua diselesaikan oleh Allah. Tuh, wa ma kana Allahu li'u'adzibahum wa anta fihim. Kalau kamu ada anta, Allah tidak akan pernah mengazab daerah sekitarnya, seputarnya selama ada anta. Itu janji Allah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak akan ada azab selama dia istighfar. Nah, istighfar kan ada 3 isinya. Mengakui kesalahan, tidak mengulanginya lagi, terus memperbaikinya. Apa isi istighfar? Apa muatan istighfar? Mengakui kesalahan, tidak mengulanginya lagi, dan memperbaikinya. Mengakui kesalahan 723. Muatan istighfar itu mengakui kesalahan 723. Tidak mengulanginya lagi surat 3 134. Memperbaikinya surat 2 ayat 15 15. Betul. Bang, Bi, kok masih juga ada azab buat kami? Karena istighfarnya masih mengakui kesalahan, tidak mengakui kesalahan, mengakui kesalahan, tidak mengulanginya. Surat 2 160. Nah. Jadi benar-benar tuh. Jadi mengakui kesalahan. Ya Allah, selamanya aku salah ya Allah. Aku salah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Itu akui kesalahan tuh. Mengakui kesalahan tuh susah loh. Kok sama Allah kenapa susah? Jangan sampai susah dong. Aku salahku ya Allah. Akui loh. Nah sekarang kepada orang aja. Sekarang kalau kita udah bertengkar, berantem, susah nggak mengakui kesalahan? Hah? Susah. Jadi nggak ada nilai istighfar tuh. Aku salah, minta maaf aku ya. Aku salah ya. Aku minta maaf. Selesai itu. Padahal orang itu yang salah. Kita buat. Motor kita atau mobil kita disenggol orang. Pak gitu. Ya kan? Marah nggak kita harusnya? Marah, biarlah ya. Lepaskan saja. Udah. Mungkin itu. Minta maaf Pak. Dia turun. Supaya nggak merasa bersalah. Dia pun begitu kan. Orang yang merasa bersalah itu merasa dia yang marah duluan kan. Bapak ini begini, ini ibu ini apa semuanya gitu kan, padahal dia yang salah itu. Oh ya Pak, kalau gitu saya minta maaf. Udah selesai. Mohon maaf Pak, saya minta maaf, selesai. Itu dasar itu. Nah, siapa sih yang kita mau tabrakan? Kan gak ada yang mau. Saya minta maaf duluan, terus tidak mengulanginya lagi. Itu 3 muatan istighfar. Yang keempat, yang ketiga, memperbaikinya, ya kan, wa aslaha. Nah itu betul-betul istighfar. Jadi kalau begitu, azab Allah tidak pernah ada. Ya Allah, aku ini kok gini ya, keluargaku kok begini ya. Karena kok nggak ada anta. Siapa anta itu? Adalah Rasulullah. Siapa Rasulullah itu? Adalah the walking Quran. Quran berjalan. Kalau gitu, tidak akan pernah ada azab selama ada Rasulullah.
tidak akan pernah ada azab selama ada Quran yang berjalan di matamu, berjalan di telingamu, di pikiranmu. Quran sifatmu, Quran pikiranmu, Quran ucapanmu, Quran tindakanmu. Pasti tidak ada azab. Itu janji Allah. Dan kamu punya Qurannya Quran yang beristighfar. Karena banyak kita punya Quran, hafal Quran, tapi muatannya nggak istighfar. Merasa hebat dengan Quran kita. Azab juga. Ada orang pembaca Quran kenapa diazab? Bi, ya nggak ada istighfar nilai Qurannya. Bi, kenapa sholatnya? Kok dia sholat tapi kenapa diazab, Bi? Karena sholatnya tidak istighfar. Sholatnya sholat ria, apa bentuknya? Fawailul lil musallin. Bi, kenapa orang infak, Bi? Kok kenapa juga diazab? Karena infaknya untuk supaya tidak istighfar. Jadi nilai antanya harus yastaghfirun. Tidak akan pernah ada azab. Nah, sekarang kita cek azab di mana-mana nggak? Ada di mana-mana nggak? Habis nggak? Dan sekarang Los Angeles, berapa menit? Berapa hari? Sehari, 2 hari, habis semua, punah. Tuh, mereka mau menghabiskan Palestina. Puluhan tahun. 73, nggak bisa. Tapi kalau aku ngapain kalian habis semuanya. 2 hari selesai. Dengan api itu. Sehari selesai semua. Yang triliun-triliun semua itu. Kenapa? Karena di LA tidak ada anta. Ya kan, nggak akan bisa punah itu Palestina. Takbir. Nggak akan bisa punah. Malah dia akan merdeka sebentar lagi. Insya Allah. Karena doa-doa kita. Gitu. Jadi wa anta fihim, harus ada anta fihim. Gitu. Dan orang itu istighfar. Diulang lagi. Jadilah pemimpin muslim yang hebat, yang dapat dibanggakan Allah. 863 tadi, bahwa kau siap untuk disatukan. Siap untuk menjadi alif. Siap seperti air. Yang kedua, surat 66 ayat 11. Bahwa kau siap untuk bertobat. Jadi, tiap hari kau bertobat, itu pemimpin yang hebat. Bukan nyalah-nyalahin orang lain, kau salah, kau ini semuanya. Bahkan Abi sendiri kalau ada yang menyalahkan kepada ini semua, Abi minta maaf kepada semua nih, abang-abang, umi-umi, kakak-kakak, Abi minta maaf. Pokoknya salah itu Abi salah. Yang benar Allah ya, yang salah Abi. Nah, jadi Abi minta maaf. Dan Abi berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Kenapa? Karena mau belajar, kita belajar. Gak mudah juga ternyata. Nah, ya kan? Jadi kalau kita benar-benar mengikuti jejak Nabi, kuat kita. Diulang lagi, kita mau disatukan, bukan dengan partai, bukan mazhab, bukan dengan organisasi, bukan dengan haji itu ya. Kita kan pulang haji, ada apa namanya itu? Kelompok haji. Nggak bisa. Yang bisa menyatukan kita Allah. Lewat apa? Lewat Allah, alif. Apa itu alif? Yaitu air, menjinakkan, tegak, menjinakkan, menyatukan. Kau siap disatukan oleh Allah. Caranya gimana? Bantu orang lain. Doa apa? Seperti air mengalir dari atas ke bawah. Maka membuat huruf alif tidak bisa dari bawah ke atas. Nah, dari atas ke bawah. Udah fitrah tuh. Siapapun dia yang punya tangan kanan, mau tangan kiri, ya kan coba tuliskan alif, garis lurus, garis. Dia buat garis, pokoknya dari atas ke bawah tuh. Otomatis tuh dari atas ke bawah. Atas ke bawah. Nggak bisa bawah ke atas, nggak bisa. Dari bawah ke atas tuh api. Nah, jadi semua Abi bilang, ya Allah, banyak kali salahku ini ya Allah, banyak kali aku ya Allah. Nah, kenapa? Selama ini aku belum seperti air ya Allah. Pantas ada azab. Banyak mau masalah ini, masalah kawan, masalah bini, masalah suami, masalah anak. Semua bermasalah kenapa? Karena sifat kita api. Membakar, memarahi, bukan air. Nggak jatuh kita. Kalau api kan orang jauh. Kalau air kan ngumpul. Zam-zam, zam-zam. Coba zam-zam, zam-zam. Zaimim. Zam. Zaimim. Zaimin. Zainnya zaman. Mimnya makan. Produk Allah yang setiap waktu dan di setiap tempat di mana saja berkah. Zai pertama zaman. Waktu. Mimnya makan. Makan itu tempat. Di mana saja tempat, di mana waktu saja. Air zam-zam itu dahsyat bukan main. Nah, zamun. Zam-zam. Zaman makan. Tempat di mana air itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini nyatu? Harus ada 833. Sekaligus untuk tidak dapat azab. Harus ada anta fihim.
Rasulullah di setiap tempat dijaga oleh Allah, dinaungi terus, maka nggak ada azab di sekitarnya. Begitu Rasulullah diabaikan, begitu Rasulullah pergi, habis tuh kampung itu. Seperti itulah. Jadi kalau ada orang yang baca Quran, ada dekatin dia, ada tahfidz Quran, ada rumah Quran. Kenapa? Karena itu adalah media kita untuk di seputar kita nggak ada azab itu. Nah, jadi Al-Quran itu dibantu. Ya, jadi kalau ada tahfidz Quran, ada yang punya Quran, karena dia sebagai perwakilan untuk tidak diazab tuh di kampung itu. Ternyata kau abaikan mereka, ya habislah. Nah, gitu. Wa hum yastaghfirun. Jadi pemimpin yang benar itu selalu dia istighfar, kan dia mengakui kesalahan. 7, 2, 3, tidak mengulanginya lagi. Surat berapa tadi? Surat 3, 134. 135. 135. Memperbaikinya surat 2, 160. Nah, jadi harus seperti itu nilainya. Baik, untuk sementara itu dulu, nanti kita akan diskusikan dari kawan-kawan yang mau bertanya. Silakan. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Abi. Silahkan teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Hanya Ustaz. Ya. Masya Allah. Jadi, Silakan, Bang. Oke. Ustaz, mau tanya ini, bagaimana cara kita untuk belajar, memupuk, membina, menjadi grid leader yang Qurani, Ustaz? Makasih, mohon maaf. Jadi, Pak Bambang. apa nih? Ulangin tadi. Silakan. Apa, Adek? Ya Ustaz Abidodi, gimana cara kita untuk bisa Ya. menjadi seorang pemimpin yang grid leader sesuai dengan Quran, Ustaz? Mohon maaf. Baik. Perilaku kita ada 5. Coba dibuka di surat 3. 133, 1 sampai 135. Nah, great leader itu, Pak. Great leader itu dimulai dengan infak. Jadi orang yang great leader, be a great leader. Lihat Abu Bakar, lihat Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Mereka adalah orang-orang yang great leader atas didikan Rasulullah. Dari mana? Dari memberi. Sifat memberi itu sifat be a great leader. Beri telingamu untuk dengar Quran, kau orang besar. Beri matamu untuk lihat Quran, kau orang besar. Beri mulutmu untuk bicarakan Quran, kau orang besar. Beri pikiranmu untuk berpikir Quran, kau orang besar. Selama kau mendengarkan orang lain, mendengarkan selain Quran, melihat selain Quran, kau orang kecil di hadapan Allah. Karena untuk membersamainya harus telinganya telinga Quran, mata Quran. Tadi kan, Rabbana atmim lana nurona. Beri cahayaku ya Allah di mataku, cahaya Quran. Nurun ala nur, telinga Quran, mulut Quran, pikiran Quran. Itu tanda bahwa kau orang besar di hadapan Allah. Nah, sekarang orang besar dianggap punya duit. Orang besar punya kekayaan. Itu orang kecil di hadapan Allah. Kenapa? Karena sifatnya api, membakar, bukan air, bukan memberi. Makanya negeri ini dibangun oleh orang-orang koruptor. Kalau orang-orang koruptor membangunnya, berarti ini adalah negara kita udah negara api. Maka harus ada pejabat yang air, ulama yang air. Ulama bagikan Abu Bakar, pejabat bagikan Umar bin Khattab, apalagi Utsman bagikan konglomerat bagikan Utsman, pendidik atau teknokrat bagikan Ali bin Abi Thalib. Nah, gitu dia. Salah. Ya kan? Paham sih, Bang? Jadi kalau begitu, doanya tadi. Pertama, ikutin. Rabbana, atmim lana, nurona, waghfir lana, innaka, anta. Ya kan? Rabbana atmim lana, nurona, waghfir lana, innaka, ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, aku mau jadi orang besar di hadapanmu ya Allah. Bukan di hadapan makhluk ya Allah. Caranya gimana? Itu udah aku kasih ke doanya. Ya Allah, berikan cahaya di mataku, cahaya di pikiranku, cahaya di sifatku. Jadi SPUT masukkan. Sifatku cahaya Quran, pikiranku Quran, ucapanku Quran, tindakanku Quran. Ampunkan aku ya Allah. Ya kan selalu waghfir lana. Takutnya Quran yang kita baca jadi sombong. Takutnya yang kita dengar jadi sombong. Maka minta ampun lagi. Bukan karena karya kita, karya Allah. Takbir. Allahu Akbar.
Terus selanjutnya itu ya, itu doa yang pertama. Yang kedua, pertama doa dulu. Yang kedua surat 3, 133, 134, 135. Orang besar dikasih Allah pertama infak. Infak itu ada 4. Infak dari yang mana tuh? Infak di waktu lapang. Orang kaya berinfak itu wajar. Tapi kalau nggak punya, orang miskin berinfak, itu yang yang sedap itu. Banyak orang memberi karena punya duit. Tapi memberi gak ada duit, dia bisa memberi. Itu baru hebat. Nah, itu namanya dorlah. Tapi tetap juga berinfak dia. Ya. Jadi, siapakah orang besar di hadapan Allah menjadi adalah orang yang siap berinfak. Nah, kita besok ini yang diundang 70 leaders, itu ada berapa orang sudah Coach Sigit? Halo, Coach Sigit ada hadir? Hadir, Bang Bi. Ade, Hadir. berapa orang sudah? 50 orang lebih. Kita 50. Lebih Ya, kurang 50 orang. ya. Nah, Total itu 70 adalah akan nanti kita undang, Bi. tuh. Siapa orang yang mau betul-betul, tapi cowok semua. Ya mohon maaf, cowok semua. Abi ngundang untuk buka bersama, judulnya Be Leaders. Apa? The Leaders. Nah, itu infak itu pertama sekali tuh. Yunfikuna fis sarra wad darra. Satu, dia berinfak baik sempit maupun lapang. Lapang maupun sempit. Yang kedua, berinfak ketika dalam keadaan marah. Menahan amarah maksudnya. Begitu kurang. Aduh, jawab aku ya. Rupanya bukan kurang, tambah. Ya kan? Kurang, tambah ajar. Begitu kurang, stop. Tambah ajar. Nah, gitu. Artinya menahan amarah. Berinfak untuk menahan amarah. Yang ketiga, berinfak untuk memaafkan. Minta maaf. Memaafkan itu berat. Minta maaf aku ya Mas Bambang. Minta maaf ya Bang Agus ya. Minta maaf ya kawan-kawan ya. Minta maaf ya Pak D ya. Minta maaf ya. Berat orang yang minta maaf tuh kalau dari atas ke bawah. Yang minta maaf bawahan ke atasan. Anak ke orang tua. Susah orang tua minta maaf kepada anak. Ya Allah, ini adalah ayat bukan soal anak dan orang tua. Abi minta maaf ya pada kalian ya. Minta maaf, orang banyak salah. Wal afina anin nas. Memaafkan itu karena dia punya peluru yang dahsyat. Nah, sebagaimana orang tua kepada anak, kelakuan anak begitu apa? Kan rata-rata orang tua nggak memaafkan, nggak minta maaf, karena dia sudah punya pintu maaf itu. Jadi sebelum kau lahir, nak, sudah kau maafkan. Hebat, takbir. Allah. Yang keempat, berinfak untuk berbuat baik. Nah, itu dia. Jadi pertama doa dulu. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir, ya Allah, jadikanlah aku orang yang besar di hadapan-Mu ya Allah, yang dapat dibanggakan, bukan besar di hadapan makhluk. Berikanlah cahaya itu ya Allah. Apa? Ya kau bersama denganku. Allahu Akbar, bersama dengan Allah yang akbar. Caranya gimana? Minta doalah kepadaku. Berikan cahaya di mataku, cahaya di telingaku, cahaya. Yang kedua, berinfaklah. Karena infak yang istimewa. Infak ketiga langit dan bumi. Bang, sini aja, bentar habis itu. Ya, jadi belajar duduk untuk mendengar. Ya. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Nah, ketika buat fahisyah, buat zalim, dia ampun, astagfirullah, istighfar lagi dia dan tidak mengulanginya lagi. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lam. Jadi Pak D Bambang, pertama doa, yang kedua berinfak, ya kan? Dan infak itu ada 4, infak memberi dari sempit, ya, lapang ke sempit, terus infak menahan amarah, infak berbuat baik, terus berinfak untuk istighfar. Ustaz tadi yang doa itu Jadi infak. Quran berapa Ustaz? Yang doa tadi Ustaz? Yang infak kan Quran 3 66 ayat 11. Oh, 86 11. 66 ayat 8. 66 ayat 8. Oh, siap. Amin. Coba tampilkan lagi. Itu ada kan Rabbana, coba 66 ayat 8 tadi. Nah, itu Pak D. Terus. Oh iya. 66 ayat 8.
Makasih, Oke, Ustaz. siapa lagi yang bertanya? Silakan. Yang ketiga belum, Ustaz. 3, 4, 5 belum. Kan ada 5 tadi great leadernya. Udah tadi. Pertama, doa. Wah. Yang kedua, infak. Yang ketiga? Bukan, infak itu ada 4 situ. Apa? Oh, Infaknya langsung itu, ya. Oke. nah, Baik. nilainya nilai infak itu. Anggaplah infak yang bernilai satu memberi dari yang lapang, sempit, Ustaz. terus menahan amarah itu berinfak juga rupanya. Terus yang ketiga, apa tadi? Memaafkan. Berbuat menahan amarah, memaafkan, atau minta maaf. Terus yang keempat, berbuat baik. Yang kelima, istighfar. Oke, Nah, cukup 2 saja, tadi muatannya ada berapa tuh, Pak? Banyak. Baik, siapa lagi? Silakan. Izin Bi, Adirai bertanya. Ya, silakan. Kamu adalah seorang pemimpin. Pemimpin, the leaders itu mampu mengendalikan 6 ya, dikendalikan. Yang pertama matahari, bulan, langit, bumi, dan siang malam. Artinya apa, Bi? Mohon izin. Terima kasih. Ya. Buka suratnya. Surat Asyam. Wasyamsi waduha. Buka Qurannya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wasyamsi waduhaha. Demi matahari dan cahaya di pagi hari. Yang kedua, wal qamari. Wan nahari idza jalla. Ulangin lagi deh. Wasyamsi waduhaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yakshaha. Terus yang kelima, was sama'i wa ma banaha. Yang keenam, wal ardi wa ma tahaha. Langsung ke 7-nya ini. Orang yang istimewa. Great leadernya. Wa nafsi wa ma sawwaha. Sudah dulu sampai situ. Wasyamsi wa duhaha, matahari. Yang kedua, bulan. Yang ketiga, siang. Yang keempat, malam. Yang kelima, langit. Yang keenam, bumi. Yang ketujuh, manusia. Di tingkat 7 itu adalah makhluk yang sempurna. Manusia. Jadi, matahari diberi oleh Allah untuk manusia, bumi untuk manusia, terus apa lagi? Matahari siang untuk malam, siang, terus langit dan bumi. Ada 6 tuh ya. Di tengah-tengahnya kita. Bisa digambarkan itu? Ya kan? Tengah-tengahnya gambar, atasnya gambar langit, bawahnya bumi. Bisa? Ke kanannya adalah matahari, bawahnya bulan, terus malam, siang. Nah, manusia di tengah-tengahnya harus dapat mengendalikan semuanya ini. Nah, kita tidak boleh menyembah matahari. Tidak boleh menyembah bulan. Haram hukumnya. Itu ya. Pernah nggak kita menyembah matahari? Bang Ade? Mas Bambang? Pernah Bi. Tiap saat, tiap hari loh nyembah kita ini. Nanti nyembah matahari, nyembah bulan. Coba buka Qurannya. Surat 41 ayat 37. Nah, itu bukan pemimpin sejati, tapi perlu dikasih tahu itu. Jadi perangkat 6 ini Allah berikan semua, langit, bumi, di dalam langit atas ada matahari,
di siang hari, ya kan? Ada bulan di malam hari. Nah, untuk manusia yang tengah-tengahnya. Wa min ayatihi lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Ada tanda-tanda. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kau bersujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ternyata kau nyembah selain Allah. Kau nyembah ke matahari. Enggak, ini ayat untuk orang Jepang. Siapa bilang? Ini ayat untuk orang beriman. Jadi matahari itu adalah solar system. Sumber utama. Bulan lunar system. Diulangin ilmiahnya. Solar system dan lunar system. Contoh. Rumah itu adalah matahari. Di dalam kita gunakan matahari itu, rumah itu untuk kenyamanan, untuk ini namanya apa? Lunar system. Namanya bulan. Apa maksudnya? Matahari itu, wah, aku punya apa namanya emas, cuman apa namanya emas, apa namanya Solar system. matahari, matahari. Jadi ada emas ditukar ini manfaatnya untuk ini semua, itu lunar system. Baik emas dan kebergunaannya, baik rumah dan itunya, bukan itu Tuhan kalian, kata Allah. Paham maksudnya? Nah, ya hampir tiap hari kita nyembah matahari ini, hampir tiap hari kita nyembah bulan ini. Itulah bangga. Ini ayat bukan untuk matahari. Untuk orang Jepang nggak ada. Sejak umat Islam di Indonesia ini nggak ada. Ini Quran berlaku sampai saat ini. Kapan? Ini lihat Ramadan, banyak orang nyembah matahari. Disuruh ke Quran, nggak ada matahari ini. Proyek ya kan? Ada proyek nih. Ya, mantap ini. Tinggal Quran, tinggal sholat, tinggal infak, tinggal asinya. Dia makan asi. Assalamualaikum Abi. Jadi 10 hari terkumpul 5 tahun. Diulangin. Kalau kau pulang pula, ya sudahlah. Begitulah nasib Muna. Aduh. Ya kan? Nah, jadi misalnya Bang Sigit, bawa bapaknya ke sana, iktikaf di situ. Kalau mati situ mati syahid jadinya. Gitu kok Sigit. Jangan khawatir. Bapak bawa untuk ini. Pak, kita ngaji, Pak. Terakhir di Pak semuanya. Makin tua. Jadi anak soleh mengajak bapaknya untuk ngaji. Bapak soleh mengajak anaknya untuk ngaji. Ya kan, suami soleh mengajak ibunya untuk ngaji. Istri soleh mengajak suaminya untuk ngaji. Takbir. Allah. Kalau begitu, Allah. bagaimana caranya si great leader tidak terpengaruh dengan matahari, tidak terpengaruh dengan rumah, tidak terpengaruh dengan isinya. Aduh, kalau nggak punya rumah dia frustasi, dia minta sampai akhirnya dia putus, akhirnya pergi ke dukun-dukun, ngerti nggak? Minta rumah, minta ini, jimat sana, jimat sini. Itu gara-gara nyembah matahari dan nyembah bulan. Gitu. Kenapa? Jelas, Pak Ade, jelas Pak Ade. Insya Allah siap, jelas. Nah, jadi besok hari Ahad datang. Itu aku ngundang orang-orang leader semua itu. 70. Siap, Ustaz. Datang 3 orang, Ustaz. Abu Bakarnya, ada Umarnya, ada Usmannya, ada Alinya. Untuk cewek gimana, Bang? Apa Bi? Belum dulu, ntar dulu, cowok dulu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dulu. Ya kan? Nanti insya Allah gitu. Jadi ini ayat menegaskan bahwa hati-hati, hampir 24 jam tiap hari kita menyembah matahari dan bulan. Menyembah matahari, bini, ya kan? Terus, wah dia apa namanya mancung, putih, itu apa namanya? Bulannya. Kau sembah dia. Artinya gara-gara bini kau gak baca Quran. Gara-gara kerja si laki-laki si suami gak baca Quran jadi lepas. Itu berarti kau menyembah matahari dan bulan. Oh, ada anak udah ditunggu-tunggu udah lama. Begitu ada ini matahariku, kaulah matahariku, kaulah rembulanku. Ya kan? Gara-gara anak lahir tinggal Quran, tinggal sholat. Gimana coba kan? Berarti kau menyembah matahari bernama anak dan menyembah bulan, keuntungan di anak itu. Begitu, Bung. Kalau enggak, kita bagaimana memahami ayat Allah ini? Matahari nggak pernah kita sembah, bulan nggak pernah kita sembah secara nyata. Siapa bilang Quranku adalah nilainya batin, zahir batin. Kau lihat hampir tiap hari kau menyembah. Dia menyembah apa? Menyembah Syiah, manusia. Kalau anak-anak muda sekarang menyembah siapa tuh? Tontonan-tontonan, tayangan-tayangan tuh.
drakor, ya kan, Coldplay. Itu matahari dan bulan, gawat itu. Aduh, nanti mati tanya, mana Coldplay kau? Mana kau punya apa? Itu, ya kan. Sayur mayur yang bermain apa? Ada sayur mayur bermain, namanya Coldplay. Ya, ya. Baik, Bang Ade, paham Bang Ade. Yang kedua, siang dan malam kita nggak bisa narik itu. Jangan kau jadikan tuh siang dan malam berleha-leha. Isilah malam dengan tahajud, siang dengan karya-karya nyata gitu. Baik, siapa lagi? Silakan. Jadi kalau gitu pemimpin harus dapat mengendalikan 6 ini. Langit kau di atas apa sekarang? Kau bumi. Kau nggak boleh dikendalikan oleh siapapun kecuali oleh Allah dan Rasulnya saja. Silakan yang lain. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bang Dodi. Ini maaf off kamera ya, nggak on ya. Dengan Arni. Oh iya, silakan. Dari mana? Ya, Assalamualaikum Bang Dodi. Iya, Assalamualaikum Bang Dodi. Ini tadi sebelum ini ada pertanyaan ya, tapi terus dengan mendengar tadi poin-poin di grid leader, apakah poin-poin di grid leader ini bisa menyikapi kekhawatiran tentang yang kita dengar-dengar tentang Indonesia ini? Kadang itu khawatir nanti Indonesia begini. Nah itu kadang ada sebagai manusia ada khawatir lah ya, bagaimana nanti anak cucu apa generasi ke depannya gitu. Jadi apakah dengan tadi poin-poin di grid leader ini bisa mengatasi kekhawatiran tentang Indonesia ini Bang Dodi ke depannya? Gitu. Benar sekali. Kita khawatir, kita takut masa depan anak kita. Buka ayatnya 4 ayat 9. Ayat itu memang terpitah ketakutan kita. Surat 4 ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Khawatirlah nanti keturunan kau nanti nggak bisa baca Quran, nggak bisa sholat, nggak mau sholat, nggak berinfak, itu atau dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan nanti kau nggak kerja nggak punya rumah, itu nggak usah kau khawatirkan. Kita mengkhawatirkan nggak anak kita nanti jadi apa, betul nggak? Kerja di mana atau semuanya, itu nggak perlu. Orang kafir juga begitu. Ketiga, orang kafir kan begitu. Lah orang beriman enggak. Aku takut ya Allah. Kenapa kau khawatir? Apabila anakku tidak baca Quran. Karena kita habis mati. Hancur di bumi semua. Habis semua ini bumi. Allah tanya Quranmu. Allah tanya sholatmu. Allah tanya infakmu. Gimana? Bukan mau kau pertahankan. Di bumi akan hancur. Akan karam nih semuanya. Di Indonesia kayak apa semuanya. Hendaklah kau takut. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah kau takut kepada Allah. Orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Aduh, gimana negeri kita ini ya Allah. Hancur nih. Kata ya begini akan kiamat, akan apa semuanya. Betul lah yang mereka khawatirkan. Kenapa? Karena lemah Qur'annya. Mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Diartikan kesejahteraan dalam kurung itu. Harusnya terhadap ASI. Mereka khawatir kalau Al-Quran, sholat infak mereka. Kan lihatlah anak-anak sekarang buta huruf Quran. Karena bapak emaknya nggak baca Quran. Lihatlah anak-anak sekarang meninggalkan sholat dengan enaknya saja. Karena bapak emaknya meninggalkan sholat. Apa nggak hancur tuh? Terus bapaknya susah mengajarkan infak ke anaknya. Karena si emak bapaknya bakhil. Berhitung-hitung. Kayak gimana? Wanattakullah. Waliyaqulu qaulan sadida. Katakanlah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Al-Quran. Al-Quran, sholat infak itu. Kan katakan yang benar. Nah begitu. Jadi khawatir, memang takut kita. Khawatir yang salah selama ini. Nanti bagaimana anakku nggak kerja, bagaimana nanti nggak nikah, bagaimana nggak semuanya. Khawatir nggak kita? Yang dikhawatirkan bukan itu. Ya Allah, jangan sampai keturunanku nggak Quran ya Allah. Tidak sholat ya Allah. Tidak infak ya Allah. Begitu. Begitu lah. Hah? Ya. Ya, jadi kau coba buka 1846. Al-malu wal banun 1846. Sambungan dari 4 ayat 9. Kekhawatiran kita ini. Al-malu wal banun. Semuanya. Al-malu wal banun. Zinatul hayatid dunya. Zinatul Wal hayatid dunya. baqiyatus salihatu. Wal baqiyatus salihatu. Khairun inda rabbika. Khairun inda rabbika. Thawaban khairun amal. Thawaban wa khairun amala. Harta anak-anak itu perhiasan dunia yang dicari orang. Banyak anak, banyak harta, itu orang menang. Itu versi dunia, Bung.
Orang kafir binatang juga banyak anaknya. Ya Kak. Ah, apa kok bangga-banggakan anak kau yang banyak itu? Kalau nggak bertakwa apa kau banggakan? Al-mal wal banud zinatul hayatid dunya. Namun diperhatikan baqiyatus sholihat. Jadi kalau ada nanti nama anakmu yang lahir keluar Muhammad baqiyatus salih. Muhammad baqiyatus salih. Nah, kalau nama perempuan Khadijah ya kan baqiyatus salihati. Takbir. Buat Allah. anak sekarang yang belum punya anak, buat anak. Kasih buat anak langsung. Ya, baqiyatus sholihat itu artinya adalah kekalnya amal soleh. Jauh lebih baik dari harta. Jauh lebih baik dari anak-anakmu yang banyak tadi di sisi Allah. Itulah sebaik-baik harapan. Sebaik-baik cita-cita. Cita-citamu apa nak? Jadi polisi. Cita-cita jadi pilot. Cita-citamu apa? Jadi ustadz. Cita-citamu apa? Enggak mau jadi ustadz. Kenapa? Ustadz kere-kere. Enggak mau deh. Jadi direktur. Jadi presiden. Semua cita-cita dunia. Apa cita-citamu nak? Aku mau baca Quran, Mak. Hah? Itu aja cita-cita kau? Gak ada duit? Gak ada kerja? Gak ada, Pak. Itu aja. Cita-citaku adalah baca Quran, Pak. Jadi aku dekat sama Allah aja. Nggak ada. Menjadi orang baik aku mah. Nggak ada itu. 1000 orang, 1000 salah jawabannya. Coba survei sekarang. Anak-anak SD, SMP, SMA. Tanya. Mau jadi apa? Mau jadi pilot? Mau jadi teknokrat? Mau jadi apa lagi? Sekarang content creator. Mau jadi bintang film? Mau jadi ini semua? Aduh, segala-galanya. Itu adalah matahari dan bulan. Tapi aku mau baca Quran. Alif bata. Itu Pak Surito itu. Baca Quran alif bata. Nah, kata Allah itu yang mulia di hadapanku, kata Allah itu. Wahad amala. Sebaik-baik cita-cita. Jadi nggak usah dikhawatirkan. Khawatirkanlah dirimu. Khawatirkanlah suamimu, istrimu, anak-anakmu. Bila Qurannya lemah, bila sholatnya out-outan. Out-outan itu apa? Apa itu? Obat nyamuk. Autan kan? Autan baca. Terus curigai juga kalau kita keluarga kita bakhil, makanya suka nolong dong. Beri aja, beri tutup matamu ketika memberi. Ulangin. Tutup matamu ketika memberi. Tulis itu tipe pemimpin, tutup mata ketika memberi. Kau buka juga ya, tipe sedikit lah. Mana uang yang kau beri kemarin? Mana sarung yang kenapa nggak kau pakai? Yang kau pakaian kemarin kenapa? Mana kuenya? Kan itu namanya memberi, kau buka. Orang a great leader memberi, berinfak, matanya tertutup. Terus mata terbuka ketika dia menerima. Alhamdulillah, makasih Pak ya, doain. Yang ini terbalik. Kau tutup mata ketika menerima, kau buka mata ketika memberi. Itu namanya munafik. Dan kita termasuk di dalamnya semua. Ya sudahlah, istighfar lah. Astaghfirullah Rabbal barang Astaghfirullah minal khotoya Astaghfirullah Rabbal baraya. Ya Allah, aku minta ampun pada Tuhan yang Maha memiliki kebaikan. Astagfirullah. Aku minta ampun ya Allah dari kesalahan. Ya Allah, kau Maha punya kebaikan, Maha dahsyat semuanya ya Allah. Dan ampunkan ya Allah, kesalahan-kesalahanku ya Allah. Nah, itu artinya kita benar-benar ya Allah punya maha kebaikan, maha dahsyat. Ampunkan aku ya Allah, masih khotoy. Gak bisa kau pertahankan dunia ini, gak bisa. Orang aku yang punya. Bahkan kau akan mati semuanya. Yang kau takutkan apabila kau ke alam kubur, Quran kau gak ada. Takuti kalau kau gak sholat, takutilah kalau bakhil. Asi itulah yang maha dahsyat yang masuk ke alam kubur. Takbir. Allah. Siapa lagi? Silakan. Kak Anila paham ya? Ya, terima kasih Bang Dodi. Assalamualaikum, Abi. Salam. Siapa lagi? Ya. Ya, mau tanya, Bi. Siapa nih? Farah, Bi. Ya, silakan Kak Farah. Di surat At-Taubah itu ayat 123 menyebutkan bahwa
perangilah orang-orang kafir di sekitar kamu dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Nah, ini kan leader juga ya, harus punya sikap tegas juga. Nah, korelasinya sama ini Bi, sama hubungannya sama surat Toha. Surat Toha ayat 44. Maka berbicaralah kamu kepada Firaun dengan berkata-kata lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Nah, ini kan kisahnya Musa sedang memerangi Firaun ya, tapi di sini perintah Allah kita segitu kafirnya si Firaun, tapi Allah memerintahkan kita untuk berkata lemah lembut gitu ya, supaya tersadarkan atau takut. Nah, bagaimana sih Islam mengajarkan kepada kita sikap tegas dan lemah lembutan ini untuk memerangi orang-orang kafir itu, Bi? Levelnya seperti apa ya, Bi ya? Seperti itu. Makasih, Bi. Baik. Mau tahu siapa orang kafir? Halo? Mau, Bi. Iya, Bi. Ya, kita. Udah, dirimu kafir. Diri kita di kafir. Kau lihat ayatnya. Jangan tunjuk orang lain. Tegas dengan kafir. Aduh, bangun subuh. Nutup mata. Hayalah sholat. Sholat tuh minan naum. Si kafir mengatakan, tutup aja matamu. Buka tegas. Harus tegas. Mata itu terbuka. Kafir kau ya. Arti kafir itu nutup. Tertutup mata dari ayat Allah. Tertutup telinga dari ayat Allah. Tertutup pikiran nggak memikirkan ayat Allah. Itu artinya kafir. Jadi harus tegas. Di seputarmu, di sekitar kirimu dulu. Pada dirimu dulu. Baru lihat suamimu, lihat istrimu, lihat anakmu. Itu adalah sifat-sifat kafir yang muncul, yang menutup diri kita. Harus tegas itu. Tegas ya, dengan lemah lembut. Nah, kalau kau main gadget terus, nah, jadi ada kafir, tertutup mata kau. Ada Quran. Ayo, ke Quran dulu. Boleh gadget. Berapa jam tadi kau gadget? 1 jam. 10 menit lah. Pinomat. Berapa menit? 10 menit lah baca Quran. Oh gitu Pak ya? Iya, boleh 2 jam. Boleh. Tapi 2,5 jam kau baca Quran. Nah gitu. Kau mau 4 jam. Oh boleh. Tapi komitmen 4 jam. Masukkan 1 jam, 1,5 jam ke Quran. Apa nggak hebat tuh? Akhirnya dia tak mau lagi buka gadget. Kenapa? Karena risikonya pakai Quran dia. Mau tak mau dia baca Quran aja dah. Mau usah pakai gadget. Nah itu pelan-pelan itu. Itu kufar namanya. Jadi memeranginya gitu. Nah, Fir'aun itu adalah simbol raja. Simbol apa? Simbol raja, simbol atasan. Atasan itu nggak bisa dibentak-bentak. Kau paham, Baston? Ngerti nggak? Karena kau anak buah. Tapi kalau kau pemimpin, Abi nggak bisa katakan kau paham. Nggak bisa, dipecat lah Abi. Dipecat lah. Akhirnya Pak Baston ini dasar bukan main. Kalau tanpa bapak nggak bisa ada karyawannya Pak. Bapak lah ngapa semua. Sikat-sikat dulu, naikkan dulu dia, naikkan, baru dimaki habis, ya kan? Gitu maka marah, lemah lembut ya, harus lihat, ini nampaknya, ini atasanku ini, lemah lembut aja ya Pak, maaf Pak, nanti kita ini Pak, Bapak, pokoknya berikan dia apanya, nilai karya dia, tapi Pak kalau nggak ini ya, mulai lemah lembut, ingatkan dia kepada Allah, nah gitu, jadi kelemah lembutan Musa kepada Fir'aun. Jadi kalau gitu ada 8 perkataan. Ada berapa? 8. Kaulan. Nah, nanti itu judulnya Ahsanul Kaulan judulnya. Kepada atasan namanya kaulan laina. Kepada orang tua namanya kaulan karima. Bagaimana itu nanti. Kepada sesama teman kaulan sadida. Tegas, beri motivasi. Perkataan motivasi itu kaulan sadida. Gitu tuh. Paham Kak Mara? Halo. Dibahas Bi yang 8 itu Bi. Ya. Ya belum. 7, 8 bahas khusus. Sekilas info. Sekilas infonya 8-8-nya. Sekilas info baiklah. Kalian ini ada saja baik. Sekilas info. Kalau kau punya mata ada kaulnya. Punya telinga ada kaulnya, ada perkataan. Punya mulut ada kaulnya. Punya kulit ada kaul kulit. Ada kaul kulit, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, seluruh tubuh. Ada kaulnya. Bari pun menghafal gitu kan. Nah, ada namanya itu. Gitulah sekilas info aja. Udah, itu dia infonya. Siapa lagi? Silakan. Jadi kalau kepada pejabat orang atasan, Kaulan Karimah. Ya, siapa? Bang Ade, siapa lagi, Dek? Silahkan teman-teman yang mau bertanya. Monggo.
sekaligus Abi undang untuk itikaf ya. Itikaf di 10 hari malam 21 kita sudah merapat di daerah mana nanti? Ciawi atau Depok. Nah, itu insya Allah. Oke, terus yang nggak ikut ya rugi aja ya. Rugilah dunia akhirat ya ruginya. Karena Rasulullah itikaf tiap saat, tiap Ramadan maksudnya. Tiap 10 kali Ramadan, 10 kali itikaf. Insya Allah. Nah, kalau misalnya kata-kata kita kepada sesama pakai kaulan sadid. Kalau kita kepada orang tua kita kaulan karimah. Orang tua kepada anak kaulan sadida. Ya kan sama itu. Kita ke pejabat kaulan lainnya itu. Oke, nanti kita kumpulkan ada 8 asanu kaulan. Sebaik-baik berkata namanya. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Jumat depan sudah nggak ada ya? Ini tanggal berapa ini? 14. Jumat depan 21 sudah masuk kita camp apa namanya? Camp Al-Kahfi camp. Al-Kahfi, Goa Al-Kahfi. Masuk ke apa namanya? Iktikaf ya. Iktikaf, Goa Iktikaf itu 10 hari. Nah, jadi kita memutuskan hubungan dulu dengan dunia. 10 hari untuk Al-Quran. Jadi kita ini hari terakhir. Nah, jadi habiskanlah pertanyaan. Silakan. Tapi kan boleh Abi. Yang 44 itu Quran berapa Ustaz? Maaf. Yang tadi 44 berbicara kamu kemudian dengan kata lemah butuh Quran berapa Ustaz? Quran Ustaz berapa? Toha. Oh, Toha. Oke, baik. Makasih. Tentang apa? Abi, ya. Hari Jumat kan kenapa nggak buat yang ibu-ibu tetap ngejum? Cuma berapa jam? 2 jam. Iya, jangan ditinggalin, Abi. Abi boleh, tapi kata Allah, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Buka Qur'annya supaya tahu jawabannya. Surat 2. Iya. Menang 2-2 akhirnya. Kalau Abi buka 2-2 kita kalah. Surat 2 197 187. 187. Buka. Bagus pertanyaannya. Kalau Abi buka 2-2 kalah. Kita itikaf kalah. Yang di luar juga kalah. Tapi kalau ditutup, perempuan nggak ikut di rumah dia, maka dua-duanya menang. Nah, kalau gitu Abi kasih PR aja. Itu lebih bagus. Ya, boleh di PR. Itu dong. Ya kan tuh ayat yang katakan. Wa kul washrabu hatta yatabayyana. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan jangan kau menyentuh hunna. Hunna ini adalah lambang dunia. Bapak, anak, saudara, bini, adat istiadat, harta, usaha, rumah. Jangan kau cenderung kepada hunna selama kamu itikaf di masjid. Apalagi kau buka gadget. Jangan kau pakai hunna gadget. Jangan kau sentuh tuh si gadget. Si hunna itu namanya. Hunna gadget namanya. Hunna itu lambang perempuan. Kenapa enggak ha? Kenapa enggak coba suruh ha? Karena hunna itu udah banyak. Bapak, ibu, anak, saudara yang membuat kamu cenderung kepada dunia, harta, usaha, rumah, apalagi itu gadget, kuda pilihan, harta sawah ladang, banyak sekali. Lepaskan itu, masuk kau ke dalam. Ada 5 soal. 5 ini untuk 5 bulan ini. 5 untuk 5 bulan. Cari asanu kaulan di dalam Al-Quran. Yang kedua, siapa dirimu? Berat nih, Bi. Ya, makanya dikasih PS 10 hari mikir dong. Iya, kali mau 5 atau 2 aja? 3. Ya kan? Ada berapa kata di dalam Al-Fatihah? Hitung kata. Kata itu gini. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ismun Allah Rahman Rahim. Itu ada 5 kata. Nah, ya kan? Sampai walad dhalin ada berapa kata? Dahsyat tuh kalau ketemu. Ada berapa kata dalam Al-Fatihah dan ada berapa huruf? Ada berapa kata dan huruf dalam Al-Fatihah? Udah, nomor 4. Ini juga PR di dalam apa nanti di mana di si Irawan nih.
Di Pak Dokter Sulaiman ini. Cari sana juga. Yang nggak ikut rugi pokoknya. Bang Sigit, undang itu bapaknya ikut tuh supaya dasar deh. Belajar udah tua-tua belajar langsung ke itikaf. Bawa bapaknya nggak apa-apa. Amin, Yang keempat. Abi. Amin. Bawa atau Abi jemput ke Bandung, mau nggak Abi yang jemput? Nggak perlu, Abi. Gitu, tanda sayang tuh. Ada berapa kata dan huruf dalam Al-Fatihah? Terus nomor 4. Siapa dirimu? Sudah. Ada berapa kata dan huruf dalam Al-Fatihah? Yang keempat. Mengapa kitabullah namanya Al-Quran, bukan Al-Ikhlas? Mengapa kitabullah namanya Al-Quran? Kan banyak nama-nama yang hebat. Kenapa Al-Quran? Kenapa yang nama yang paling bagus kan Al-Ikhlas? Ikhlas saja. Namanya Kitabul Ikhlas. Kenapa nggak Kitabul Ikhlas? Kok Kitabul Quran? Bukan Al-Ikhlas. Sudah cukup atau tambah lagi? Udah, Bi. Oh, udah. Ya cukup. Ya cukup lah itu aja. Insya Allah berkah ya. Jadi kalau kalian belajar ini, nanti mendapatkan sesuatu itu rahasianya. Nah, ada yang tanya, tapi caranya belajar gimana? Pertama, siapkan buku, hadirkan dirimu, kamu siap. Yang kedua Qurannya. Terus ada Quran terjemah, ada Quran apa namanya itu bahasa Arab terjemah itu Quran terjemah. Lihat itu sama bahasa Arab terjemah Al-Munawwir. Nah, nanti akan dikasih Allah itu rahasia. Oke, siapa lagi silakan yang bertanya. Mas Bambang cukup? Alhamdulillah cukup, Ustaz. Nah, jangan lupa hari Ahad setengah 4 datangnya yang Abi undang ya. Ada 3 orang, Ustaz. 3 orang. Satu lagi siapa? 2 lagi. Ikhwan, Pak Saleh. Nanti apa ke Bang Sigit aja. Dijapit ke Bang Sigit supaya siap minta kirim lagi silakan. Nah, mari kita dengar lagu ini. Lagu inilah yang membuat hati kita semakin lembut insya Allah. Lagu ini kita dengarkan suara dari Ustadz Syihab Banjarmasin dan Ananda Farah Pontianak, Kalimantan. Nah, ini dibuat dalam rangka kita supaya bisa baca diri gitu. Nah, agak lebih tepat nanti di The Leaders. Baik, kita dengarkan karena ini ada judulnya be a great leader, be a great Muslim leader. Maka kita dengarkan lagu ini dan kita sedikit akan bahas. Ya, silakan. Bang Ade. Bang Ade. Ada Ustadz Rama, Bang. Masukkan. Udah. Ya, masukkan. Oh, iya. Bisa yang lain apa ya? Nanti ngambil teksnya juga apa? Kata-katanya membuat diri kita mengerti. Waduh, kena semua kita. Mainkan. Sudah belum? Ini saya ada, Bang Ade. Ya, silakan. Keluarkan. Main-main. Hidup ini hanyalah sementara. Apapun yang kita cari, semua itu akan sia-sia apabila kita mengejar dunia. Terciptanya manusia untuk melihat makna yang menuntun kita membaca diri dengan hati, otak, dan panca indera. Satu arah, satu tujuan, satu Tuhan.
ruang dan waktu. Dengan iman dan takwa kita bersatu, menangkap, mengepung, mengintai mereka, terjaga, tak tergoda oleh keindahan dunia. Cahaya sanubari yang selalu menyinari renungan malam telah menyadari hati, menelusuri jejak waktu, menembus kelamnya malam, tumbuh berkembang bersama menggapai tujuan, bersama menggapai tujuan. Hidup ini hanyalah sementara, apapun yang kita cari, semua itu akan sia-sia apabila kita mengejar dunia. Terciptanya manusia untuk melihat makna yang menuntun kita membaca diri dengan hati, otak, dan panca indera. Satu arah, satu tujuan, satu Tuhan. Menembus ruang dan waktu. Dengan iman dan takwa kita bersatu, menangkap, mengepung, mengintai mereka, terjaga, tak tergoda oleh keindahan dunia. Cahaya sanubari yang selalu menyinari renungan malam telah menyadari hati, menelusuri jejak waktu, menembus kelamnya malam, tumbuh berkembang bersama menggapai tujuan, bersama menggapai tujuan, oh bersama menggapai tujuan. Allahu Akbar. Sama-sama Allahu kita Akbar. bertujuan yang satu, Allah. Tidak bisa sendiri. Tidak bisa sendiri. Kita harus berjamaah, harus bersama. Semua kita akan pasti mati. Maka berbahagialah orang yang bersama dengan kawan-kawannya karena Allah. Sebab deposit kita susah, deposit kita minus. Mungkin dari kawan-kawan kita yang bisa membuat kita mengantarkan kita ke jannah. Sempatkan hidup, punya teman karena Allah. Maka dia akan membantumu di kemudian hari. Iman, takwa yang menyatukan hati kita. Bukan uang, bukan duit, bukan pangkat, bukan jabatan. Bukan adat istiadat.
bukan kehebatan, bukan kepintaran, tapi karena hati yang peka kepada Al-Quran, sholat, infak. Kepada kawan-kawan semua, Abi mohon maaf. Semua sifat, pikiran, ucapan, tindakan yang Abi lakukan awal akhir, yang lama yang baru, sengaja tak sengaja, kecil maupun besar, tersembunyi pun yang tampak, Abi mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kepada kalian yang benar-benar mau mendengarkan ayat Allah. Abi berbahagia karena masih ada orang yang mendengarkan ayat-ayat Allah. Kalau kan nggak ada saksinya untuk di kemudian hari. Maka dikasih ada sinyalnya di 58 ayat 12. Siapa yang mau berinfak untuk mendapatkan ilmu, itu bagus. Tidak ada pun nggak apa-apa. Jadi sengaja dibuat itu di dalam forum kita. Silakan infak terbaik itu berdasarkan surat 58 ayat 12. Berinfak terbaik berdasarkan surat At-Taubah 103. Dua surat itu mengajak kita untuk berinfak. Nggak ada pun nggak masalah. Dikatakan. Kalau kau tidak ada pun, tetap kau dikasih Allah. Nah, tidak ada apa-apa. Jadi, tidak apa-apa gitu. Jadi Allah katakan, hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, artinya Quran mau kita tingkatkan, adalah kamu mengeluarkan sedekah untuk orang miskin, untuk orang-orang duafa sebelum pembicaraan itu. Dan demikian itu lebih baik bagimu. Itu infak terbaikmu dan lebih bersih kamu. Jika kamu tidak memperoleh, gak dapat kau yang kau sedekahkan, kau nggak ada infak 0 rupiah, tapi kau ingin mendengarkan berinfak telingamu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dasar untuk beri infak terbaik ini 58 ayat 12. Dan At-Taubah 103, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka untuk membersihkan diri mereka. Khudz min amwalihim, supaya kita jangan bakhil karena kita habis nyesal nanti di kemudian hari. Ya Allah, kasih 1 hari aku ya Allah. Kenapa kau minta 1 hari aku mau berinfak aja kerjaanku? Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Ambillah zakat harta mereka, sedekah mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sehingga doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Jadi kalau kita memberikan doa orang yang kamu memberi, doa orang itu otomatis untuk dirimu. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi pengetahuan kita karena kita mendengar dan suka berinfak, bersedekah. Jadi infak terbaik itu dasarnya itu gitu. Jadi kenapa nggak bisa dicantumkan aja? Jadi bakhil kita nanti. Jadi bakhil. Kan diajarkan untuk memberi. Nggak ada pun nggak ada masalah kamu. Kan tadi kan kamu nggak punya apa-apa nggak apa-apa. Nah, paksakan dirimu untuk berbuat baik. Mari kita sama-sama berdoa. Abi mohon maaf. Semoga di 14 Ramadan kita diterima Allah Ramadan kita. Diterima Allah sholat kita, infak kita, Al-Quran kita, semua kegiatan ibadah kita Allah terima dalam rahmatnya, dalam genggaman maghfirah, ampunan, dan terbebas dari api neraka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami di mata kami, di telinga kami, di pikiran kami, ya, dalam tindakan kami, sifat, pikiran, ucapan, tindakan kami, berikan cahayamu ya Allah. Ya Allah, sempurnakan cahaya itu, cahaya yang Engkau berikan yang terbaik ya Allah. Ya Allah, di depan kami cahaya, di belakang kami cahaya, kanan kiri cahaya, di setiap penjuru kami bercahaya ya Allah. Dalam hati kami bercahaya, dalam otak kami bercahaya, dalam indera kami bercahaya ya Allah. Ya Allah, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Faghfir lil ladzina tabu wa tabau sabilaka wa qihim adzabal jahim. Ya Allah, Engkau maha luas rahmat, maha luas ilmu-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari azab kubur-Mu ya Allah. Amin. Dari siksa api neraka ya Allah. Amin. Dari fitnah dajjal, fitnah kehidupan, fitnah kematian. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. Masukkanlah ya Allah bapak kakek buyut kami ke dalam jannah-Mu ya Allah. Kami, suami kami, istri, adik, abang, kakak kami ke dalam jannah-Mu ya Allah. Amin.
keluarga kami, sahabat-sahabat kami ke dalam jannah-Mu ya Allah. Dan keturunan kami, anak cucu-cucu kami ke dalam jannah-Mu ya Allah. Engkau aziz dan hakim. Wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimta wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Jauhkan maksiat-maksiat yang telah kami lakukan selama ini ya Allah, dari awal akhir, yang lama yang baru, sengaja tak sengaja, kecil maupun besar, tersembunyi maupun yang tampak. Bersihkan semua menjadi keberkahan ya Allah, berkah di awal di akhirnya, berkah di awal di lama muda yang baru, berkah ya Allah yang sengaja tak sengaja, kecil maupun besar, terkadang tampak, jadikan keberkahan ya Allah. 14 Ramadan ya Allah, banyak kami cacat ya Allah, banyak kami lalai ya Allah, buatlah ya sempurnakan 16 hari ke depan ya Allah. Buat kami semua ya Allah, agar kami kembali dalam suci bersih, bagikan bayi suci bersih. Panggil kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah ya Allah, rahmin. Panggil kami ya Allah haji dan umrah ya Allah. Sebelum Engkau panggil kami untuk mengatakan la ilaha illallah, haji dan umrah bersama-sama kami ya Allah, dengan caramu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, lembutkan hati kami ya Allah. Bimbing semua para alim ulama kami ya Allah dengan Al-Quran, para pejabat kami dengan Al-Quran, para konglomerat kami dengan Al-Quran, para orang-orang bijak, orang-orang yang pintar. Abu Bakar, jadikan kami Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ya Allah, seperti mereka ya Allah. Bijaksana seperti Abu Bakar, lembut hati seperti Umar bin Khattab, tegas dan lembut hati ya Allah. Jadikan kekayaan kami bagikan Utsman bin Affan, kecerdasan kami bagikan Ali bin Abi Thalib ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf segala kekurangan. Semoga Allah memberikan yang terbaik. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abi Dodi, terima kasih banyak sahabat-sahabat yang sudah hadir pada ruang Zoom pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, mudah-mudahan semua aktivitas kita diberkahi Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Salam berkah selalu, sampai jumpa di Quranic Revolution selanjutnya. Pastikan buat undangan, 70 orang undangan untuk the leaders di tanggal Ahad 16 nanti kita bisa merapat. Dan buat teman-teman untuk itikaf, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti itikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Amin, Allahumma amin. Sampai jumpa teman-teman, terima kasih banyak. Kita akhiri pertemuan ini dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Uda Ardi boleh diputarin, Uda Ardi. Yang tadi. Ya, 114 nama surat. Oh. Oke. Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'du, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Toha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur, Al-Furqan, Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, Ar-Rum, As-Sajadah, Al-Ahzab, Saba, Fatir, Yasin, As-Saffat, Sod, Az-Zumar, Ghafir, Fusilat, Asyura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jasiyah, Al-Aqaf, Muhammad, Al-Fat, Al-Hujurat, Az-Zariyat, At-Tur, An-Najm, Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, As-Saff, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Taghabun, At-Talaq, At-Tahrim, Al-Muluk, Al-Qalam, Al-Haqqa, Al-Ma'arij, Nuh, Al-Jin, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, Al-Qiyamah, Al-Insan, Al-Mursalat, An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitar,
Al-Insyiqaq, Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghasiyah, Al-Fajr, Al-Balad, Al-Syams, Al-Lail, Ad-Duha, Al-Insyirah, At-Tin, Al-Alaq, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, At-Takatsur, Al-Asr, Al-Humazah, Al-Fil, Quraish, Al-Ma'un, Al-Kausar, Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.